Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, pada hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian tematis Majlis Taklim Mar'atus Sholihah, yang insya Allah hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang muhasabah di dalam musibah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu rahimakumullah, terima kasih atas waktunya yang telah menyempatkan untuk hadir bersama-sama di dalam kajian ini. Ya ibu-ibu rahimakumullah, di awal tahun 2021 ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam musibah yang menimpa saudara-saudara kita. Diawali di awal tahun ini, yaitu ada musibah tanah longsor yang terjadi di Sumedang, ya, kemudian juga disusul dengan banjir di Kalimantan Selatan, ya, yang sampai merendam kurang lebih 13 kabupaten dan kota di Banjarmasin. Ya, sampai saat ini masih ada ratusan ribu orang yang mereka mengungsi, meninggalkan tempat tinggal mereka karena banjir yang begitu besar dan juga kedalaman yang lumayan, itu ya, bisa menutupi atap-atap rumah mereka. Kemudian juga disusul dengan banjir dan tanah longsor di Manado, kemudian juga ada banjir di Lamongan dan juga Sidoarjo Jawa Timur, dan ada juga banjir di Kabupaten Pidi Aceh, ya. Ternyata tidak hanya itu, masih ada juga banjir bandang, ya ibu-ibu, di daerah yang terdekat dengan kita, yaitu di puncak gitu ya, Gunung Mas, yang itu juga membuat warga sekitarnya harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ya, belum lagi Allah menguji kita dengan adanya gempa, ya. Gempa di Mamuju dan di Majene, ya, Sulawesi Barat. Kemudian juga ada gempa susulan gitu ya di Sulawesi Utara. Nah, kemudian juga ditambah dengan musibah gunung meletus, yaitu Gunung Semeru di Jawa Timur yang mengeluarkan lahar panas, juga Gunung Merapi, ya, di Yogyakarta, ya. Di sini yang juga mengeluarkan awan panas, ya. Satu-satunya yang bisa kita ucapkan atas semua musibah ini adalah innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, ditambah lagi ya mungkin di awal tahun juga jatuhnya pesawat Sriwijaya, ya, yang menewaskan kurang lebih 50 orangan, ya, atau 60 orangan dari penumpang dan juga awak kapal dari Sriwijaya Air. Yaitu semua adalah ujian, ya, dari Allah Subhanahu wa taala yang menimpa kita di awal tahun 2021 ini. Nah, kemudian jika kita renungi sebetulnya apa yang menyebabkan ujian-ujian itu terjadi, ya, di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita lihat, ya, semua ujian yang terjadi kepada kita adalah ketentuan, ketetapan
dan qada dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Quran surat At-Taubah ya ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya, sesungguhnya katakanlah wahai Muhammad, tidak akan menimpah ya kepada kami sesuatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Nah, jadi di sini jelas sekali bahwasannya segala musibah yang terjadi kepada kita saat ini, pada saudara-saudara kita ya di Kalimantan Selatan, kemudian juga di Sumedang, ya kemudian juga di Sumatera Barat, ya, kemudian di Yogyakarta, ya juga di dan lain-lain daerah lainnya, itu semata-mata karena qada yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nah, itu penyebab yang pertama. Nah, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwasannya segala musibah yang terjadi, jadi banyaknya musibah yang terjadi di tengah-tengah kita, itu ada peran dari manusia, ada campur tangan dari manusia. Ya, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwasannya banyaknya musibah yang terjadi itu dikarenakan ada campur tangan manusia atau diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surat Asy-Syura ayat 30 yang artinya, musibah apa saja yang menimpa kalian itu adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Allah memaafkan sebagian besar dosa-dosa kalian. Nah, di sini jelas sekali bahwasannya Allah menegaskan apapun yang musibah yang menimpa kalian itu adalah akibat dari perbuatan kalian sendiri. Nah, hal itu juga dipertegas ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Gitu ya. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan manusia. Gitu ya. Kemudian Allah menimpahkan sebagian akibat dari perbuatan mereka dengan tujuan apa? Agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu sisi musibah itu adalah terjadi karena Allah, qada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sisi lain pun Allah menegaskan bahwasannya banyaknya musibah yang menimpa ya manusia itu diakibatkan dari perbuatan manusia itu sendiri. Ya, tidak kita lihat. Coba kita lihat. Mungkin salah satu contohnya adalah tentang banjir ya di Kalimantan Selatan. Jadi di sini ada mungkin di sini dikatakan ada 4 faktor yang menyebabkan banjir di Kalimantan Selatan. Yang pertama yaitu curah hujan yang tinggi ya, karena memang terjadi hujan kurang lebih selama 10 hari berturut-turut di sana. Nah, kemudian adalah air limpahan di wilayah sekitar. Kemudian yang ketiga adalah air yang diserap itu ya, dan yang bisa ditampung. Nah, kemudian juga air yang dapat dibuang atau dilimpahkan keluar. Itu. Jadi di sini ada 4 faktor. Nah, kalau kita lihat faktor yang pertama curah hujan. Nah, curah hujan ini ya tidak bisa kita salahkan. Ya, hujan yang turun adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Tetapi tiga faktor yang lainnya yaitu tentang penyerapan, gitu ya, limpahan air, kemudian juga pembuangan air. Nah, itu adalah dalam kuasa manusia. Gitu. Ya, kalau kita lihat bagaimana air itu tidak bisa terserap, karena ada alih fungsi yang tadinya itu adalah hutan, gitu ya. Kemudian hutan itu digunduli, gitu ya, dijadikan sebagai lahan perkebunan ataupun pertambangan, sehingga seharusnya air hujan yang turun itu bisa diserap, gitu ya, oleh tanaman tadi, itu tidak terjadi. Ataupun mungkin tadi ada air yang bisa dibuang ya ke daerah aliran sungai misalkan. Nah, ini pun terjadi permasalahan dengan adanya sungai-sungai yang penuh dengan sampah sehingga tidak bisa menampung debit air yang begitu banyak ketika hujan turun dengan deras dan dalam jangka waktu yang lama.
Nah, ternyata kalau kita lihat juga di sini berdasarkan penelitian YALAPAN, bahwasannya memang di Kalimantan Selatan itu, ya kalau kita lihat Pulau Kalimantan itu adalah pulau yang penuh dengan hutan yang begitu luas gitu ya. Ternyata saat ini terjadi pengurangan 50%, ya. Jadi yang totalnya itu hutan di Kalimantan itu 3,7 juta hektar. Nah, sekarang itu yang ada itu hanya tinggal 50%-nya. Nah, 50%-nya lagi kemana? Yaitu dijadikan pertambangan dan perkebunan. Nah, dan juga tahun ya 2020 ini ada 814 lubang, ya, lubang tambang di Kalimantan Selatan gitu ya, yang dimiliki oleh 157 perusahaan batu bara yang saat ini masih aktif ataupun ada yang ditinggalkan begitu saja tanpa dilakukan reklamasi, dalam arti dibiarkan lubang itu tetap terbuka, tidak ditutup lagi gitu ya. Nah, ini kan akhirnya inilah gitu ya perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab ketika mereka menggunakan lahan-lahan tersebut ya untuk mereka mencari nafkah gitu ya, dengan tadi membangun melubangi ya tanah-tanah tersebut untuk pertambangan yang mereka tinggalkan begitu saja. Mereka tidak memperhatikan ekosistem sekitar, tidak memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar. Nah, hal ini terjadi ya karena memang mereka melakukan itu ada izin ya, ada izin dari pemegang kebijakan, dari pemegang kekuasaan ya, yang misalkan memberikan izin kepada mereka, izin HPH ya, jadi hak pengelolaan hutan ya, sehingga mereka merambah hutan, menebangi apa yang ada di dalam hutan ya. Sebetulnya tidak mengapa, tetapi harus diatur mana yang sebelah mana yang boleh ditebang gitu ya. Kemudian ketika ditebang harus dilakukan lagi yang namanya reboisasi ya, penghijauan, penanaman kembali. Nah, harusnya diimbangi dengan hal-hal seperti itu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa musibah yang terjadi itu ya tidak lepas dari keserakahan ya, hawa nafsu manusia yang ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa mengindahkan kelestarian alam sekitarnya dan juga tanpa mengindahkan kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Nah, hal ini ya tadi dilatar belakangi dengan adanya kebijakan-kebijakan yang memang salah gitu ya, kurang tepat dalam pengelolaan sumber daya alam ini. Ya begitu ya. Jadi itu tadi jelas sekali apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat 30 dan juga surat Ar-Rum ayat 41. Itu jelas bahwa semua musibah yang terjadi itu ada campur tangan manusia. Ya, kerusakan-kerusakan itu disebabkan oleh manusia. Lantas bagaimana ya sikap seorang muslim ketika menghadapi musibah yang terjadi? Gitu ya. Nah, di sini jelas yang pertama adalah seorang muslim ketika ditimpa musibah, yang pertama harus dilakukan adalah iman. Ya, iman dan ridho terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Rasulullah bersabda, barang siapa yang ridho terhadap cobaan, ya maka dia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang murka, maka ia berhak mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jelas sikap yang harus dimiliki oleh seorang muslim ketika tertimpa musibah adalah iman dan ridho terhadap ketentuan atau qada dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sikap yang kedua ya yaitu sabar gitu ya. Sabar dalam menghadapi musibah. Jadi yang namanya sabar ketika menghadapi musibah itu hukumnya wajib gitu ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam firman-Nya dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Siapa orang-orang yang bersabar itu? Yaitu orang-orang yang mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rojiun ketika mereka ditimpa musibah. Ya, jadi yang pertama sabar itu adalah wajib. Yang kedua
disunahkan ketika kita mendapati terkena musibah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, nah kemudian sikap yang ketiga adalah mengetahui, gitu ya, mengetahui hikmah di balik musibah. Jadi di sini seorang muslim yang ketika dia ditimpa musibah, kemudian dia mengetahui hikmah apa yang ada di balik musibah ini, ya insya Allah dia akan memiliki ketangguhan, gitu, mental yang sempurna dalam menghadapi musibah ini. Ya, jadi kalau kita lihat ada beberapa hal yang menjadi hikmah dari sebuah musibah. Nah, ini adalah yang pertama, diampuni dosa-dosa. Ya, jadi jelas sekali di sini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim tertimpa musibah, tertusuk duri atau lebih dari itu, kecuali dengannya Allah akan menghapuskan sebagian dosanya. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi di sini jelas sekali, hanya tertimpa duri saja itu Allah akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya. Apalagi ini ada ujian yang lebih dahsyat dari itu, ya seperti tadi, ya, tenggelam karena banjir, gitu ya, kemudian juga meninggal dunia karena tertimpa reruntuhan, gitu ya, dari gempa, bangunan dikarenakan gempa. Nah, bahkan di sini Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim, gitu ya, jadi seorang muslim yang mati tertimpa bangunan atau tembok, gitu ya, akibat gempa, maka dia tergolong kepada orang yang mati syahid. Ya Masya Allah, ya, itulah pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang muslim ketika mereka ditimpa musibah, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim, ya, ketika dia tertimpa musibah adalah muhasabah, ya, yaitu introspeksi diri, gitu ya. Nah, di sini Imam Mawardi mengatakan, ya, bahwasannya seorang mukmin hendaknya melakukan muhasabah, ya, pada malam hari atas amal yang dikerjakannya pada siang hari, karena malam hari itu lebih tenang pikiran, gitu ya. Jadi di sini yang namanya seorang muslim yang sejati itu akan senantiasa mengintrospeksi diri. Di sini dikatakan mengintrospeksi amal perbuatan yang dilakukannya siang hari pada malam harinya. Nah, ini harus dilakukan setiap hari. Bahkan di sini yang namanya muhasabah itu adalah sesuatu yang penting, gitu ya. Kenapa dikatakan bahwa muhasabah itu adalah sesuatu yang penting? Karena yang namanya muhasabah itu kan artinya melakukan perhitungan, gitu ya, melakukan perhitungan atas amal-amal yang sudah kita perbuat. Nah, bisa dimaknai juga di sini melakukan yang namanya muhasabah itu adalah melakukan, ya, pembersihan itu atau penyucian diri dari berbagai dosa, ya, dan maksiat. Nah, di sini yang namanya muhasabah itu harus dilakukan secara terus-menerus, gitu ya, terus-menerus. Nah, bahkan dikatakan yang namanya muhasabah itu merupakan ciri seorang mukmin, gitu, yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di sini, ya, ibu-ibu sekalian, bahwa yang namanya muhasabah atau introspeksi diri adalah sesuatu yang penting kita lakukan. Dengan tujuan itu tadi, membersihkan, menyucikan diri kita dari berbagai macam dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga menjadi ciri seorang mukmin, gitu, yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sini dikatakan bahwa dengan muhasabah, gitu ya, di sini yang pertama, muhasabah itu dapat mengukur, gitu ya, apakah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu ikhlas lillahi ta'ala ataukah masih mengharapkan pujian dari manusia. Nah, jadi setiap malam kita renungkan, gitu ya, hari ini apa yang sudah kita lakukan, apakah perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan di hari ini adalah betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah masih ada tujuan-tujuan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, kemudian juga dengan muhasabah kita dapat menilai gitu ya, apakah perbuatan kita itu telah sesuai dengan hukum-hukum Allah, ya, sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan aturan Allah, ataukah kita malah membuat hukum sendiri gitu ya. Jadi membuat hukum sendiri dalam arti ketika terjadi persoalan di tengah-tengah kehidupan kita, kita mencari membuat hukum sendiri. Ya, tentu saja hukum yang dibuat oleh manusia itu ya tidak akan membawa keadilan. Ya, karena apa? Pasti hukum yang dibuat oleh manusia itu akan mengandung kepentingan-kepentingan gitu ya, dari orang yang membuat hukum tersebut. Ya, sehingga itu adalah pentingnya ya, dengan muhasabah itu kita bisa menilai hal itu. Nah, kemudian di sini pun dikatakan bahwa begitu banyak ya muhasabah yang manfaat dari muhasabah atau introspeksi yang kita lakukan. Nah, jadi yang pertama manfaat dari muhasabah itu adalah memunculkan gitu ya keinginan untuk melakukan perbaikan dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang senantiasa berintrospeksi diri, melakukan muhasabah ya di malam hari atas aktivitas perbuatannya di siang hari, itu akan senantiasa memunculkan keinginan melakukan kebaikan dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin bahwasannya dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga ya manfaat dari muhasabah itu adalah memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, sehingga rasa takut ini gitu ya akan mencegah dari melalaikan hukum-hukum Allah, melalaikan amanah yang telah Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Ya, sehingga hal ini akan mendorong ya manusia itu untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi begitu. Jadi di sini betapa pentingnya muhasabah yang dilakukan oleh seorang muslim terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Nah, ternyata ya jika kita melihat musibah yang terjadi ya di tengah-tengah kita saat ini, nah itu harus dijadikan sebagai bahan muhasabah, bahan introspeksi ya oleh seorang muslim secara pribadi, oleh masyarakat ya sebagai sebuah komunitas, yang juga muhasabah itu harus dilakukan oleh sebuah bangsa gitu ya. Ya, karena tadi tidak lepas ya ketika seorang muslim itu bisa menangis gitu ya karena kelalaiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sholatnya yang belum khusyuk misalkan ya, karena belum bisa menunaikan kewajiban beribadah haji, ataupun belum bisa menunaikan kewajiban-kewajiban yang lain, bisa menangis karena dosanya terhadap orang tua gitu ya, atau bisa menangis karena dosanya kepada suami atau istrinya, maka seorang muslim pun dia harus menangis. Karena apa? Karena tidak bisa menerapkan hukum-hukum Islam gitu ya dalam seluruh aspek kehidupan. Ya, mereka menangis ketika melihat begitu murah nyawa manusia itu ditumpahkan. Ya, kita bisa melihat bagaimana terjadi pembunuhan ya, pembunuhan yang mengambil jiwa manusia hanya karena masalah-masalah yang sepele, dan kita pun harus menangis atas kejoliman yang terjadi gitu ya kepada umat ini. Nah, jadi di sini kita harus memposisikan, dan kita juga harus melakukan muhasabah terhadap, bukan hanya terhadap dosa kita pribadi, juga dosa kita secara kolektif sebagai sebuah masyarakat dan sebagai sebuah bangsa. Apakah selama ini kita sudah mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala ya di dalam mengurusi urusan kehidupan kita, ataukah malah sebaliknya ya, kita mencapakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, mengambil hukum-hukum kufur untuk memutuskan permasalahan ya, perselisihan di antara kita, atau bahkan tadi kita meninggalkan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar
yang jelas-jelas aktivitas amar ma'ruf nahi munkar itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, apakah selama ini kita menghormati, kita memuliakan para ulama, ataukah sebaliknya kita menghinakan mereka, gitu ya, menangkapi mereka, memasukkan mereka ke dalam penjara, gitu. Apakah selama ini kita mengagungkan ajaran agama kita, ataukah bahkan ya, atau sebaliknya melecehkan ajaran-ajaran Islam? Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kita muhasabahi bersama-sama, baik sebagai individu, sebagai anggota masyarakat, maupun sebagai bangsa. Ya, jangan-jangan ya segala musibah yang terjadi ini adalah akibat dari perbuatan kita sendiri, akibat dari kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita menyadari hal itu, maka satu hal yang harus kita lakukan adalah kembali kepada aturan Allah, kembali kepada syariat Allah, baik secara individu maupun secara masyarakat, apalagi dan sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah umat, ya. Jadi kita kembali kepada Allah sebagai bentuk muhasabah kita, sebagai bentuk tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tinggalkan hukum-hukum jahiliyah, kita tinggalkan hukum-hukum yang tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali menerapkan hukum-hukum Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita di muka bumi ini. Nah, itulah yang harus kita lakukan dalam mensikapi, ya, dalam melakukan muhasabah di tengah-tengah musibah, mengintrospeksi diri, apa penyebab dari semua musibah ini dan apa yang harus kita lakukan. Satu-satunya cara untuk muhasabah dan bentuk muhasabah dan tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan bermasyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, seperti sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 96, yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Nah, di sini jelas Allah akan memberikan keberkahan, akan melimpahkan keberkahan yang berasal dari langit dan bumi jikalau penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa. Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan bertakwa. Ya, seperti kita pahami apa takwa itu? Takwa adalah melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga marilah ibu-ibu semua, jamaah Majelis Taklim Mar'atus Sholihah, kita bersama-sama melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga muhasabah, ya, melakukan muhasabah atas dosa-dosa kita pribadi, dosa kita secara jamaah, dan juga kita senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar, ya, mengingatkan kepada saudara-saudara kita, mengingatkan kepada para pembuat kebijakan, mengingatkan kepada para pejabat, penguasa kita untuk senantiasa mengajak mereka kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah apa yang Allah janjikan, yaitu berupa keberkahan yang dikeluarkan oleh Allah dari langit dan bumi, itu akan tercipta, akan terwujud ketika penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.